ya tanpa meremehkan adik-adik saya dan abang saya, tapi saya yang prestasi sekolahnya itu menonjol. Jadi itu amanah orang tua. Wow. Jadi sekolah kedokteran, untung sawitnya sudah mulai buah. Jadi dari hasil transmigrasi itu, kalau udah bisa bantu, lepas dia dengan senyum. Minimal jangan dimarahi. Kita tidak punya apa-apa, punya senyumnya sudah luar biasa. Nah, itulah makanya saya senyum terus itu. Jadi kalau kita bicara wakil wali kota, apa yang mungkin belum tercapai, terrealisasi? Pasti paket wali kota, wakil gitu kan, kepala daerah punya target, punya keinginan. Kalau untuk Bapak dari Bapak, kami banyak belajar dengan Pak saya, itu abang saya itu kota ini kan, dan saya memang sudah berjanji mendampingi beliau sampai ujung. Saya sudah buktikan sampai akhir tanggal 3 ya beliau mundur, saya PLT 3 hari. Tanggal 7 saya serahkan ke PJ, itu alhamdulillah semuanya. Jadi memang kami berdua itu saling mengisi. Kemudian program-program yang saya lakukan bersama Pak Wasu itu memang sangat baik. Yang pertama kan di periode ini harus menyelesaikan problem kantor-kantor pelayanan publik. Sampai kita menginisiasi berdirinya mall pelayanan publik gitu kan. Kemudian kantor camat, lurah, rumah sakit, puskesmas itu diperbaiki. Tapi ada program yang saya turun langsung melihat sangat baik. Yang pertama, program Bangkit Berdaya. Bangkit Berdaya itu konsep umumnya kan gotong royong. Jadi pemerintah memberikan dana untuk membeli bahan. Itu pun tidak 100%, hanya 90-an persen modal untuk misalnya butuh semen berapa, kerikil berapa, bangun infrastruktur. Karena memang prioritasnya masih di kantor-kantor layanan publik, dananya kan butuh dana besar, terakhir adalah kantor wali kota itu, sehingga program itu jumlahnya tidak banyak, mungkin satu kecamatan hanya beberapa titik gitu ya. Tapi itu program sudah saya catat keuntungan baik dari segi silaturahmi, keakraban antar mungkin yang selama ini di RT itu tidak pernah kumpul, dengan adanya Bangkit Berdaya itu kumpul gotong royong. Kemudian yang kedua, hasil dari pembangunannya itu betul-betul mereka merasa memiliki karena ikut partisipasi langsung, jadi dijaga sama mereka. Nah, program ini juga mempunyai keuntungan besar. Jadi kalau bahan tadi ya kurang 10%, itu orang-orang kaya di kampung itu kurang semen satu, dia laku tambahin. Jadi bagi masyarakat di situ ikut. Ibu-ibunya ngeluarin teh, minuman, kopi, gorengan, bapaknya gotong royong kan. Kemudian ada program Kampung Bantar. Itu juga sama, konsepnya adalah konsep gotong royong. Jadi pemerintah hanya memberikan stimulus berupa hadiah untuk RT Kampung Bantar kategori besar, sedang, kecil. Itu dampaknya, keuntungannya itu lebih dari 30% dari dana pemerintah yang keluar dengan outputnya, hasil yang dibangun itu lebih dari 30% keuntungannya. Maka mimpi saya ketika saya belajar itu, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana program tadi dilanjutkan dengan modifikasi yang lebih sempurna dan menyeluruh. Mungkin jadi dengar tuh tagline saya 100 juta per RT. Itu adalah konsep pengembangan lanjutan dari Bangkit Berdaya yang disebut dengan Kampung Bahagia. Jadi konsepnya adalah konsep gotong royong. Pemerintah kota memberikan dana 100 juta dengan musyawarah tingkat RT, apa yang dibutuhkan? Saya butuh bangun posyandu, saya butuh jalan, butuh drainase. Nanti ada tim ahli melibatkan Bapeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, semua. Karena konsepnya adalah gotong royong massal. Berarti gotong royong massal sekota ini. Seluruh RT. Itu salah satu yang masih mimpi besar ya, ingin dilanjutkan dengan sejumlah modifikasi tadi ya. Nah, selama ini Pak, Bapak dengan Bapak Pasya memimpin Kota Jambi, pernah nggak Pak bersih tegang Pak? Konsep Bapak ini, ini diskusi sering Pak? Sering, diskusi tapi diskusi, dalam arti
tidak mungkin lah tidak ada Iya. perbedaan pandangan Betul. sedikit atau banyak ya. Tetapi kami sudah komitmen bahwa kalau keputusan itu sudah diambil, apapun itu, kami selalu bersama. Misalnya saya mengambil langkah-langkah, Pak Pasa mendukung. Begitu juga kalau keputusan itu sudah diambil oleh wali kota, walaupun mungkin agak berbeda, saya harus dukung. Jadi itulah Seiring sejalan, Pak. iya, yang muncul dan terlihat, alhamdulillah lah, sampai Iya. dengan ujung kami berdua itu baik-baik saja. Iya, karena terlihat kompak sekali kan, Iya, wali kota dan wakil wali komitmennya kotanya. itu. Tapi bukan berarti tidak ada diskusi. Iya, kami berdebat dalam arti diskusi ya. Iya. Iya. Ya, harus begini-begini gitu ya. Kalau itu yang diambil keputusannya, beliau lindungi. Keputusan beliau yang diambil, saya yang melindungi. Ditanya media ya, keputusan yang keluar adalah keputusan pemerintah kota, bukan Putusan bersama ya. ego pribadi. Iya. Nah, kalau gitu pasti akan muncul pertanyaan nih, Pak. Hmm. Kenapa Hmm. dari Nasdem Ya. pindah ke PAN ini? Nah, sementara kan dengan Pak Pasha yang selaku ketua DPW Ya. udah dekat nih, artinya bisa melanjutkan legasi Pak Iya. Pasha. Mungkin. Ya. Nah, gimana Pak? Iya, Cerita saya di balik itu. dengan Pak Pasa sebagai guru saya, abang saya, nggak ada masalah. Ya kan, artinya selama proses kepemimpinan beliau bagus, nggak ada masalah apa-apa. Hanya masalahnya bukan masalah ya, adalah langkahnya adalah ini adalah pilihan politik. Pilihan politik. Karena dalam hal ini saya juga pamitan ke beliau itu bahwa saya sudah menjadi banyak sekali memegang jabatan ketua-ketua, ya kan, di organisasi sosial kemasyarakatan, ketua ICMI pernah, Ya. di profesi saya ketua ID pernah, ya, di bidang keagamaan ketua LPTQ pernah, di bidang pengentasan kemiskinan ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Banyak sekali jabatan saya itu sebagai ketua. Yang belum pernah adalah ketua partai. Jadi dalam konteks mengembangkan diri, kompetensi itu kan ada pilihan bahwa untuk melengkapi lah karir politik saya itu belum pernah dari awal. Dulu pegawai negeri nggak boleh. Nah sekarang kan sudah non ASN, sudah pensiun, baru boleh jadi ketua partai. Jadi itu sebenarnya pilihan ya untuk bagaimana kita ini kan selalu harus berubah menjadi lebih baik dengan pengalaman hidup yang variatif sehingga sudah pernah semua. Nah, satu-satunya yang belum itu jadi ketua partai. Ya, Jadi ketika ada peluang jadi ketua partai, ya cobalah kita belajar. Kenapa enggak untuk belajar? Tapi jadi enggak ada masalah. Seperti apa Pak komunikasi yang dibangun dengan Pak Pasha selaku ketua DPW Nasdem ketika Bapak akan hijrah itu? Ya saya berkomunikasi. Ya lewat WA, izin gitu ya. Prinsipnya kan semua orang punya hak politik dan kebebasan, itu kan tidak ada dalam berpartai, tidak ada batasan. Tapi yang jelas kan dalam hal pilihan, karena tadi saya ingin melengkapi kompetensi saya yang sekian tahun saya berkarir, itu yang belum pernah jadi ketua partai. Dan sekarang tercapai ya. Nah, makanya sekarang jadi ketua partai itu supaya melengkapi pengalaman hidup lah gitu kan. Pengen tahu. Menyongsong 2000 ya. Nah, kalau misalkan kita balik ke zaman Bapak jadi wakil wali kota, Pak. Iya. Kisah yang tak terlupakan zaman jadi wakil wali kota dengan apa? Berkesan lah ya. Iya, kesan dari banyak misalnya ketika masyarakat mendapat musibah, saya datang gitu, mereka meluk-meluk, itu sangat berkesan ya. Dan misalnya kayak kunjungan Pak Menteri BPN ATR waktu membagi-bagikan sertifikat gratis di seberang itu kan, karena saya kan jadi dokter di sana lama kan, 5 tahun saya praktek di seberang. Nah, nyai-nyai itu menganggap saya itu masih dokternya, sehingga saya dipeluk-peluknya seperti anaknya, dan buat saya itu sangat bersyukur. Tapi bagi orang lain kan agak heran ya, ada wakil kepala daerah dipeluk sama nyai-nyai itu, aduh ini dokter saya baik dulu waktu berobat kadang-kadang gratis dan sebagainya. Itu menjadi, oh ternyata 20 tahun lalu saya
melakukan kedinasan di sana, nolong mereka itu nggak melupa kok. Itulah kebaikan itu luar biasa. Jadi walaupun saya sudah katakanlah pakai caping jadi wakil gitu, nggak ada batas. Mereka itu betul-betul nganggap saya itu anaknya yang sudah pernah nolong. Dan itu bukan hanya satu rumah, pindah rumah lagi gitu juga gitu. Ya. Karena dulu dokter kan cuma satu Iya, kecamatan. ya. Saya Lalu sendiri. nyai di sana seberang. Itu luar biasa. Jadi saya kalau ke seberang tuh ya rata-ratanya itu pasien saya kalau Kayak pulang ke rumah. kayak pulang kampung. Nah, itu menurut saya satu pelajaran pentingnya. Ternyata kebaikan sekecil apapun orang itu tidak akan lupa dengan kita gitu. Kalau saya mau nyinggung politiknya lagi tadi. Silakan. Kan sempat ada isu kemarin Pak ke partai lain juga yang dia akhirnya Bapak memutuskan ke PAN itu Pak. Iya, jadi karena tadi ya ingin melengkapi pengalaman saya sebagai ketua gitu ya. Selama ini sejak saya tidak PNS saya berpartai lah. Tetapi posisi saya itu tidak pernah jadi ketua. Jadi wakil ketua dan lain-lain. Nah, partai lain ada banyak yang ngajak tapi posisi ketuanya itu ada. Kebetulan ya kota lagi. Iya, posisinya ada gitu kan. Kalau misalnya menggeser yang lain kan rasanya nggak pas juga lah gitu. Ada pantunnya itu Pak. Apa tuh pantunnya? Sayur asem pakai lalapan. Cakep. Dulu Nasdem, sekarang ke PAN. Boleh juga ya. Itu pantun mendadak juga. Iya, pas itu makan siang cerita sayur asem ya. Iya. Berarti memang karena ingin mengejar sebagai ketua di partai itu. Ya saya nggak pernah mengejar sih dalam hidup ini, tetapi ada kesempatan. Keinginan. Ada peluang bahwa saya selalu berpikir bahwa segala sesuatu harus kita coba, harus kita jalani maksimal. Nah, dari pengalaman hidup saya tadi itu nggak pernah jadi ketua partai. Nah, itu yang satu-satunya yang belum. Ada peluang dan saya harus memilih, ya saya coba pilih dan saya akan berjuang maksimal. Karena biasanya semua yang saya lalui, anak tangga tadi ya, mulai dari staf, kasih, itu saya berusaha buat sebaik mungkin. Sehingga anak tangga itu menjadi kenangan manis gitu ya, ketika saya ke seberang. Orang seberang masih ingat, atau saya ketemu di jalan, ternyata oh dulu staf saya waktu saya jadi kepala seksi. Itu hubungannya tuh sangat baik gitu, sampai direktur rumah sakit. Anak buah saya di rumah sakit, kalau ketemu apa, saya dulu anak buah bapak gitu. Artinya ada setiap anak tangga itu harus kita lalui seoptimal yang kita bisa. Nah ini mungkin juga anak tangga yang penting dalam sejarah hidup saya jadi ketua partai. Betul. Nah gitu. Partai Amanat Nasional. Iya. Satu lagi lah saya nih Pak, politik. Iya. Jadi gimana ya Pak langkah dari PAN sendiri untuk menyongsong Pilwako nanti tahun depan ini? Iya kan saya menurut saya agak istimewa ya jadi ketuanya ini karena dipanggil langsung oleh ketua umum DPP, langsung ketemu, mengamanahkan saya jadi ketua untuk berjuang menyongsong keberhasilan PAN di Pileg dulu, Pilpres dulu gitu, dan memang memberikan dukungan untuk saya Pilwako gitu ya. Jadi tugas kita yang dekat ini kan memenangkan Pileg, Pilpres ya. Penting tiket sudah di tangan ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Karena statement dari Bapilunas Pusat yang Pak Yandri kemarin itu menurut saya menambah keyakinan saya bahwa ya saya berjuang supaya Pilegnya kursinya banyak gitu ya, cukup, karena itu menjadi modal dasar saya untuk maju ke depannya gitu. Mungkin terakhir nih dari Iya. pesan kepada masyarakat Jambi kan sudah selesai tugas kota. Iya. Baik Pak. Ya jadi apa yang sudah dibangun bersama-sama di bawah pemimpin kita waktu itu Pak Wali Kota Pak Dr. Haji Syarif Hasan, saya Wakil Wali Kota dengan seluruh jajaran ASN sampai ke kelurahan, kecamatan, sampai dengan ketua RT dan semua lembaga-lembaga kemasyarakatan. Situasi yang baik, kondusif untuk pembangunan harus terus kita jaga. Apa-apa yang sudah kita bangun dijaga, dan insya Allah yang bagus ya kita akan lanjutkan dan disempurnakan. Karena saya
5 tahun menjadi wakil wali kota itu banyak belajar apa yang baik, apa yang perlu kita sempurnakan. Jadi kedepannya kita jaga yang sudah ada dan kita sempurnakan lagi menuju pembangunan kota Jambi bahagia. Itu mudah-mudahan. Ya, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan pesan Bapak didengar oleh masyarakat Kota Jambi ya, dan bisa Iya, dikembangkan, dijaga, jangan dirusak. jangan Kan dirusak. udah dibikin bagus, dirusakin, ya kan? Oke, terima kasih Bapak Maulana terima kasih. udah datang ke studio Yo. kami. Tapi sebelum kita closing ada challenge, Pak. Oh, Ada gimana? tantangannya. Wah. Kalau dengan saya ada challenge Ada tantangannya. challenge, Bu. ya. Tantangannya Bakalat ya. tantangannya tuh melihat isi dompet, Pak. Berapa, Pak? Enggak. Bercanda aja. Coba dulu, boleh. Ini ada dompet istimewa ya, dompet ini. Jangan, bukan. Enggak, Pak, bukan. Langka kan dompetnya kan? Iya. Langka. Ini Dari kulit nyamuk itu, Pak? Ikan pari. Oh, ikan pari. Dari ikan pari ya. Dulu ini waktu saya jadi direktur Abdul Manak, jalan-jalan sama Bukadis Kesehatan ke luar negeri ya. Naik mobil tuh dari Malaysia, nyebrang dari Batam, terus naik mobil bus, mobil umum. Enggak, karena waktu itu masih susah. Masih belum punya banyak duit. Nah, di satu toko itu saya dipegang sama orang yang jual tuh, Pak, ini dompet istimewa, dia bilang gitu. Terus saya bilang, apa istimewanya? Bapak boleh lihat katanya. Ini, itu ada gambar mahkota ini. Oh iya. Saya melihat Bapak jadi pemimpin nanti katanya. Suruh beli ini. Nah, itu benar. Jadi saya bilang, masa iya? Iya. Dan ini hanya satu-satunya katanya yang ada. Ini ada gambar mahkota ini kan? Tuh, tersusun kayak mahkota ini. Iya, betul. Nanti Bapak jadi pemimpin. Ah, enggak, saya bilang. Ini karena saya lihat, bagus juga ini dompet. Dan dia kasih bonus waktu itu, uang luar negeri. Nah, itu. Ya, jadi simpan dan angkanya naik terus. Angkanya tuh naik terus sebagai kenang-kenangan aja. Jadi nomor serinya tuh naik. Jadi dia bilang, saya melihat Bapak ini katanya karirnya naik terus. Nah, ini saya kasih duit. Sampai memang saya nggak percaya sebenarnya, saya mau pergi, tapi saya lihat dompetnya bagus. Ya sudahlah, saya nggak percaya juga hal-hal seperti itu. Tapi saya bayar. Nah, saya pakai. Tapi alhamdulillah, mungkin karena keikhlasan doa orang tadi, saya naik terus karirnya dari ini. Mudah-mudahan dia jadi mahkota. Cerita duit tadi. Tantangan tapi saya ceritain. Ini kayaknya maaf Bu Ida ya, ini saya ceritain ini. Kita ngemper naik mobil tuh putus-putus. Dari Singapura ke Malaysia. Ada checking kan, check log itu, imigrasi berhenti, antri gitu. Karena waktu itu kami belum punya duit. Jadi kami tidur di mobil. Ya, baru nginep di hotel di daerah Malaysia itu di pinggiran, nggak tahu saya daerahnya apa. Nah, tapi itu orang, saya pun nggak tahu tokonya apa waktu itu. Tapi saya sendiri dari berapa orang tuh, ada 6 kalau nggak salah kawan-kawan saya itu. Nah, saya itu yang ditangkap, nggak boleh keluar. Pokoknya ini bapak ngotot dia jual dompet nih. Nggak, saya punya dompet. Enggak Pak, ini cocok untuk bapak katanya. Diceritainnya semua ngobrol gitu kan. Sampai aku dikasih duit. Dikasih uang. Tapi kenang-kenangan. Tapi ini pernah hilang. Dompet nih. Hilang. Pernah hilang. Jadi waktu rapat di rumah dinas gubernur, pas pulang ke rumah mau bayar apa gitu, dompetnya. Akhirnya telepon ke bagian umum rumah dinas gubernur sampai buka CCTV. Ternyata dompetnya tuh nyelip di kursi saya dulu. Masya Allah. CCTV. Nah, itu dompetnya. Berapa tahun gaji gantinya? Cerita dompet. Saya mau ketukar dompet itu. Tapi sebenarnya challenge-nya Jangan percaya. tapi sebenarnya challenge-nya Kebetulan itu, secara kebetulan. Ketika karirnya naik, karena duitnya Alhamdulillah. karirnya naik, ada mahkotanya. Iya. Dan ini memang asli, kulit ikan pari. Ikan pari. Tapi sebenarnya challenge-nya bukan itu, Pak. Saya jadi enak ya kan? Jadi enak lihat isinya tadi. Kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini itu adalah kata-kata mutiara yang mau diberikan kepada Tribuners di sana. Oke, Pak. Siap? Itu challenge-nya. Challenge ya. Iya. Berikan kata-kata mutiara. Oke, Pak Maulana, kata-kata hari ini. Hari ini adalah, jadilah orang yang selalu menebar manfaat dan keberkahan, dimanapun posisinya. Bukan jabatan yang kita tuju, tapi jadikan jabatan amanah apapun sebagai alat untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat ke orang lain.
Luar biasa, Bapak Maulana. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.